aktivasi, dan evaluasi. Nah, dalam proses identifikasi saya mengenal betul ini grafik standar manual, tapi sebenarnya ada sekitaran 12 folder di dalam, dan ini harus diberitahukan pada klien baru harusnya memang ini dilakukan sebuah standarisasi. Kami perbaiki secara komponen grafisnya, dan itu bisa menjadi satu bagian yang untuk tujuannya Widyagama memberikan informasi yang lebih benar, itu sudah jadi. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu mana be aku Dadi Wahyujan. Ya apa kabar? Wis siap? Kudu siap. Alhamdulillah hari ini kawan-kawan semua yang belum pernah ketemu dengan saya dan satu channel ini ketemu ketika tiba-tiba muncul di beranda Anda, perkenalkan saya Dadi Wahyujan. Alhamdulillah bisnis saya mulai tahun 1998 saat saya SMA kelas 1. Wow, lama sekali ya? Iya, sekitaran 24 tahun berarti ini. Bentar lagi kita ulang tahun. Nah, hari ini saya punya kesempatan untuk menyampaikan review apa yang sudah pernah saya kerjakan. Ini, Universitas Widyagama Malang. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan, diberi sebuah amanah untuk merebranding sebuah kampus yang lahir 50 tahun yang lalu. Bertepatan tahun sekarang udah 51 ini karena setahun yang lalu ya. 50 tahun ingin ada sebuah wajah baru. Nah, apa saja yang saya lakukan? Apa saja proses yang sudah saya lakukan? Mungkin kawan-kawan bisa melihat beberapa proses yang harusnya saya lakukan dalam menangani sebuah klien, yaitu brand. Sama, proses saya adalah saya harus mengenal dulu. Mengenal dalam artian fase saya ada di brand check up ini adalah fase identifikasi, aktivasi, dan evaluasi. Nah, dalam proses identifikasi saya mengenal betul Widyagama karena saya 4 tahun belajar di sana dan sekarang masih belum selesai. Saya lagi S2 dan saya belum selesai, ada waktu apa tidak untuk meneruskan itu. Saya mengenal Widyagama, tapi saya belum begitu mengenal tentang sejarahnya Widyagama. Akhirnya sesuai dengan apa yang saya lakukan, yaitu di fase identifikasi adalah fase di mana saya menemukan Widyagama seperti apa. Banyak sekali yang saya lakukan, saya mulai riset SEO-nya, saya riset tentang sejarahnya, saya riset tentang internal karyawannya, saya riset tentang customer-nya dan segala macam. Saya menemukan banyak hal dan saya bikin dalam sebuah komponen. Ini hasil outputnya. Ini sudah hasil dari temuan saya di manajemen internal, temuan saya di internal karyawan. Kalau yang tadi adalah manajemen internal itu dari rektor, wakil rektor, dan staf-staf terdekat di dalam komponen manajemen. Ini adalah internal karyawan yang hampir menyeluruh, kami dapat insight itu sampai di lini satpam, itu internal karyawan. Nah, ini hasil temuan saya juga secara customer dan calon customer. Customer itu bisa dikatakan kalau ini kampus, marketnya memang anak-anak calon mahasiswa atau mahasiswi. Berarti calonnya adalah anak-anak SMA. Dan beberapa orang yang kemungkinan kenal, kemungkinan tahu, dan bisa jadi dia tidak tahu, tidak kenal. Itu menjadi bagian riset saya. Sampai juga lulusan kampus itu juga menjadi riset saya untuk menentukan bagaimana saya harus mengolah sebuah kampus Widyagama. Alhasil proses perjalanan ini saya berjalan sekitaran 3 bulan. Saya menemukan banyak hal. Salah satunya adalah komponen ini. Ini adalah hasilnya. Ini grafik standar manual, tapi sebenarnya ada sekitaran 12 folder di dalam hasil temuan saya yang sudah saya berikan ke klien. Itu banyak hal. Ini salah satu aja lah. Komponen itu semua saya menyebutnya adalah garis besar haluan branding. Itu komponen semuanya yang ada di folder drive yang biasa saya lakukan. Oke, saya coba mereview saja apa hasil yang ada di pedoman identitas ini. Yang pertama masalah lambang. Saya menyebutnya di sini ada 3. Satu lambang, satunya logo, satunya adalah movement atau gerakan. Ternyata begitu saya temukan di dalam sebuah riset bahwa lambang yang sekarang beredar di Widyagama ini itu ternyata hampir bergeser jauh dari apa yang namanya statuta lambang yang sudah dilahirkan 50 tahun yang lalu. Nyata kan gini biasanya, lambang itu dibikin.
kemudian beredar ke masyarakat, beredar untuk bikin skripsi, bikin program, bikin acara dan segala macam, kemudian dicetakkan ke percetakan, dicetakkan lagi di tempat fotokopi dan segala macam, yang akhirnya ini terdegradasi sebuah lambang ini berubah gitu. Contohnya adalah lambang yang ada di sini, lambang Tugu ini ada yang kotak, ada yang lengkung, bundernya ini tidak pasti, tidak jelas dan segala macam. Font-fontnya juga berubah, bergeser, bintangnya bergeser lebih berubah ke kanan, ke kiri gitu. Dan itu saya temukan di banyak internet. Jadi kalau kawan-kawan searching aja logo atau lambang Universitas Widya Gama, pasti di situ, coba di zoom gitu ya, nanti bisa di zoom, itu banyak sekali hal yang berbeda. Dan itu bisa dikategorikan bahwa ini konsistensinya lemah. Dan ini harus diberitahukan pada klien, baru harusnya memang ini dilakukan sebuah standarisasi. Dan alhamdulillah ini semua sudah ada di kampus. Kawan-kawan semua yang mau bikin program, bikin skripsi, bikin tesis, disertasi dan segala macam bisa minta ini pedoman identitas yang sudah saya bikin ini. Oke, lambang Universitas Widya Gama akhirnya kami perbaiki, kami tata dengan lebih baik. Tapi kita tidak mengindahkan sebuah aturan atau statuta yang sudah dibikin oleh para pendiri. Nah, ternyata di sana itu banyak hal yang harusnya kita ketahui. Kenapa sih itu lambangnya adalah Tugu, kemudian kenapa warnanya hitam dan segala macam, ternyata di statuta itu ada juga. Dan di sini kami berikan respon, kami berikan informasi lebih detail lagi bahwa lambang lingkaran itu adalah bentuk dari matahari sebagai pusat tata surya. Ini kalau kita ngomongin nge-breakdown ya sebuah lambang itu. Kemudian di sini ada Padi dan Kapas. Padi dan Kapas itu tentang sebuah goal, yaitu kesejahteraan. Semoga yang ada di Sivitas Akademika Universitas Widya Gama ini mendapatkan sebuah kesejahteraan nantinya. Kemudian di sini ada warna kuning sebenarnya di statuta itu antara kuning dan sekarang sudah mulai bergeser ke warna gold. Dan ini merepresentasikan adalah cahaya matahari sebagai mengelilingi bentuk lingkaran. Itu adalah di statuta adalah mempresentasikan cahaya matahari. Nah, kemudian Tugu itu memang kalau literally bahwa kita melihat Tugu yang dipasang di sini itu udah kelihatan, oh ini kota Malang gitu. Makanya ketika ngomong Malang gitu ya, banyak sekali orang-orang membuat logo, membuat lambang, membuat sebuah grafis ataupun fan art itu selalu menempatkan posisi Tugu itu menjadi mindset berpikirnya. Oh ini Malang, ngomong hard selling, hard visual aja langsung kita bikin aja Tugu. Nah ternyata di sini ada yang menarik, warna hitam. Warna hitam ini merupakan warna netral dan dipilih sebagai representasi dari ilmu pengetahuan yang netral tanpa memihak. Ini yang kami lihat di dalam buku statuta itu, ternyata ilmu pengetahuan. Dan Widya Gama, Widya itu ilmu, Gama adalah agama, ilmu agama. Jadi mendasari Widya Gama itu dilahirkan dari sebuah harapan bahwa kita itu berlandaskan sebagai ilmu agama yang netral. Sekarang ketika lambang itu sudah kami perbaiki secara komponen grafisnya, dan itu bisa menjadi satu bagian yang untuk tujuannya Widya Gama memberikan informasi yang lebih benar, itu sudah jadi, sudah tervalidasi. Dan ada moto juga, moto yang dilakukan oleh beberapa pejabat yang dulu itu yang dulu adalah Go Research and Entrepreneurship University. Yang sekarang sudah bukan lagi Go, tapi sekarang adalah Research and Entrepreneurship University. Ini dari motonya sebuah lambang ini. Dan di sini juga sudah saya bikinkan versi variasi lambang. Kalau backgroundnya warna putih, kalau backgroundnya warna hitam, kalau monokrom seperti apa, negatifnya seperti apa, ini sudah kami berikan desain yang nantinya kawan-kawan dari desainer, setting, ataupun teman-teman staff yang ada di sana akan lebih mudah bagaimana sih menempatkan logo ini dengan yang benar. Jangan sampai logo ini ditempatkan di tempat yang kurang tepat gitu. Ini sudah kami berikan aturan-aturan, warnanya juga demikian. Terus kemudian ukuran minimal lambangnya itu harusnya sampai seberapa. Di sini udah paling kecil adalah 1 cm kali 1 cm, dan itu komponennya warnanya udah berubah. Kalau dari besar ke kecil maksimal ada 2 cm kali 2 cm, ini masih Universitas Widya Gama Malangnya warnanya masih kuning. Tapi ketika ini masuk ke 1 cm kali 1 cm, warna tulisan Universitas Widya Gama Malang ini berubah menjadi warna hitam. Kenapa? Karena ini akan mempermudah keterbacaan. Ini sudah kami atur. Kemudian ketentuan lambangnya. Ketentuan lambangnya ketika background warnanya hitam, gold, kemudian warnanya bervariasi, ya, mungkin juga warnanya juga lebih ke terang atau ke gelap background fotonya, itu sudah kami tentukan warna ini lebih baiknya
lambang ini ditempatkan seperti apa. Dan kalau semuanya satu warna bagaimana. Dan di sini juga saya pastikan sudah tidak boleh dipenyet. Itu pasti menjadi satu hal yang penting, ini haram. Memenyet sebuah logo dan memiringkan sebuah logo, mengganti warna yang sudah disepakati oleh Civitas, ini tidak diperkenankan harusnya. Oke. Nah, di sini pun ada juga aturan yang kami tentukan bagaimana sih kalau seumumnya lambang ini bersanding dengan fakultas gitu. Ini sudah kami siapkan. Nah, lambang ini sudah selesai kami bikin secara output desainnya. Nah, lambang ini adalah yang ini sakral istilahnya. Jadi inilah lambang yang harusnya tepat dan tepat untuk terus dibikin dan diinformasikan kepada publik sebagai administratif. Nah, sekarang ketika 50 tahun berjalan, apakah lambang ini masih relate dalam strategi komunikasinya? Bisa dikatakan relate, bisa tidak. Tapi hasil dari temuan kami, diskusi dari para pejabat yang akhirnya menghasilkan sebuah informasi kepada publik. Bahwa kita punya logo, namanya logo akronim Universitas Widyagama. Kamu kuliah di mana? Universitas Widyagama. Rasanya terlalu panjang untuk disampaikan secara komunikasi publik. Dan kita sepakat akhirnya menjadikan logo akronim ini menjadi bahasa komunikasinya. Yaitu, kamu kuliah di mana? Kampus UWG. Kamu kuliah di mana? UWG. Harapannya UWG ketika disampaikan ke publik bahwa kita sudah menjadi representatif dan menjadikan persepsi, menjadikan sebuah kepastian bahwa UWG adalah kampus Universitas Widyagama yang sekarang ada di Kota Malang. Nah, logo akronim itu kami temukan, ini murni dari kami merancang dan memberikan insight dan suggest kepada manajemen Widyagama bahwa temuan kami inilah yang akhirnya disetujui. Apa saja di sini? Di usia emas yang 50 tahun ini, harapannya adalah kita memperkuat sebuah identitas Universitas Widyagama yang nantinya akan menjadi sebuah aktivasi publik dan aktivasi komunikasi. Nah, kalau saya bisa ceritakan, lahirnya dari mana toh logo ini gitu.